Sebagai akhir dari acara buka bersama pada malam hari ini, kami persilahkan kepada Bapak RT NISG menyampaikan kalimat penutup. Terima kasih buat panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam buat kita semua. Kira-kira bisa 15-20 menit? Bisa ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara terkasih, terima kasih kita bertuhan berkuasa kita boleh berkumpul pada hari yang indah yang penuh berkat di tempat yang berbahagia ini untuk silaturahmi Ramadan. Poinnya buka puasa bersama keluarga besar atau grup dengan tema bersinergi menjadi saluran berkat. Saya juga bingung mulai dari mana, tapi coba saya berangkat dari COVID dulu ya. Berangkat dari COVID, di situ dulu kita berjuang untuk bersejajar dengan si COVID itu sendiri. Ya, bahkan kita cenderung tentang pemerintah dan segala macamnya. Tapi sekarang ada siapa itu yang komisi itu sedang dulu dia bicara dari politik karena udah COVID, tapi sekarang bisa diruntuh tentang masalah COVID itu ya. Jadi dalam hal ini saya rasa kita berada di jalan benar waktu menentang COVID itu sendiri. Nah, dan saat itu saya karena di situ awal saya tambah berat badan karena itu bulan puasa. Jadi saya di situ sahur, habis sahur tidur, siang merintis studio kita dan macamnya sampai berbuka dari situ sampai malamnya. Malamnya senunggu sahur, kan anak-anak situ tadi Pak Iskandar ya, Pak Iskandar, teman-teman Laskar sering kami berbagi cerita tentang agama. Nah, dari situ saya tahu ada jam khalifah kedua, Umar bin Khattab. Ya, mungkin teman-teman tahu sejarah Muslim tahun 634 Masehi. Ya, itu 634 Masehi kurang lebih ada Umar bin Khattab. Dari cerita yang saya dengar itu kurang lebih ada mirip-mirip RTN katanya dari sejarah itu. Nah, dari situ baru saya teman-teman Laskar dulu situ tentang Muslim, hal-hal mendasar tentang Muslim nggak paham apa itu sunnah, hal-hal mendasar lah. Misalnya kalau di Kristen itu sebelum minta Tuhan doa Bapa kami, kira-kira gitu hal mendasar, nggak paham. Nah, lantas kapan saya tadi ke gedung ini, pas saya di Selasar, saya lihat dengan kantor lewat. Nah, lantas saya minta tolong sama beliau, bagaimana kalau begini? Akan semua kan baik adanya agama ini. Kalau Muslim, dia Muslim baik, Kristen dan apapun itu, karena kan berkata. Tapi ya, tonton ada teman-teman Muslim dulu bertahu mereka apa sih dasar-dasarnya biar nggak terlalu gelap kayak gitu lah. Awalnya saya minta tolong sama Ustadz untuk membimbing rekan-rekan Muslim, maka Ustadz menjadi Ustadznya Totem Group. Tutang dulu buat Ustadz Totem Group. Karena tema kita puasa. Apa sih dari masih awal puasa ini? Apa filosofinya? Nah, dari data yang saya dapat ini, sejarah puasa Ramadan dimulai saat kewajibannya ditetapkan pada tahun kedua Hijriah sekitar 624 Masehi. Ya, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah berdasarkan wahyu surat Al-Baqarah ayat 103. Sebelumnya umat Islam berpuasa pada hari Asyura dan 10 Muharram mengikuti kebiasaan Yahudi. Namun kemudian Nabi memerintahkan puasa Ramadan sebagai bentuk ibadah yang lebih lengkap, melatih ketakwaan, kesabaran, dan pengendalian diri. Itulah yang tercatat di sini. Nah, lantas apa hikmah puasa?
kebetulan juga puasa hari ini, tahun ini bersama dengan puasa Katolik ya. Bersama hari ini ya. Puasa mengingatkan kita atas berbagai karunia Allah dari Tuhan, seperti kesehatan, rezeki, dan kesempatan hidup, sehingga meningkatkan rasa syukur. Puasa mengingatkan kita atas berbagai karunia Allah, seperti kesehatan, rezeki, dan kesempatan hidup, sehingga mengingatkan rasa syukur, meningkatkan rasa syukur, menahan lapar, dahaga, dan godaan lain. Selama puasa melatih kesabaran, kesungguhan, dan pengendalian diri dalam menghadapi tantangan hidup. Menahan lapar, dahaga, dan godaan lain. Selama puasa melatih kesabaran, kesungguhan, dan pengendalian diri dalam menghadapi tantangan hidup. Teman-teman, ini ya saya angkat dari Partai Muslim ya, tapi kalau manfaat ini mungkin ini universal ya, karena saya juga mungkin bagi teman-teman perlu tahu juga, mungkin saya agak dari istri saya, dari ibu, soalnya itu mulai jam 24 jam puasa setiap Sabtu, walaupun kayak pergi pesta pasti itu puasa, pasti 24 jam puasa. Ini sudah tahun ke-7 kali ya puasa. Ini coba saya bacakan juga biar agak nular sedikit puasa saya, karena manfaatnya banyak juga, termasuk nanti mengurangi biar agak singset ya. 4 manfaat puasa Ramadan antara lain melatih kesabaran dan disiplin, menumbuhkan empati terhadap sesama, meningkatkan kesehatan fisik, detoksifika dan regenerasi, serta memperkuat ketakwaan dan hubungan spiritual dengan Allah SWT melalui ibadah yang lebih intens. Itulah manfaatnya. Nah, lantas kita sini mau ngapain? Nah, sekarang kita buka puasa bersama. Apa sih manfaatnya? Buka puasa bersama atau bukber memiliki banyak manfaat utama, yaitu mempererat tali silaturahmi. Untuk itu teman-teman di belakang coba maju ke depan biar kita makin erat. Jadi jangan ada kosong. Ya. Baik, terima kasih. Buka bersama bukber memiliki banyak manfaat utama, yaitu mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, dan mendatangkan keberkahan. Amin. Amin. Kegiatan ini efektif mengurangi stres, memperkuat dukungan psikologis, serta menumbuhkan empati melalui momen berbagai makanan dengan orang-orang terdekat. Mempererat tali silaturahmi menjadi ajang reuni dengan keluarga, teman lama, atau rekan kerja yang jarang bertemu, sehingga memberikan kebahagiaan dan menurunkan rasa kesepian, mengurangi stres dan memberi dukungan. Berbuka puasa support sistem teman keluarga, membantu meringankan beban pikiran setelah seharian bekerja atau berpuasa, serta meningkatkan mood positif. Jadi kira kita semua mood positif akan tumbuh ya. Amin. Amin. Apalagi besok jadi libur. Jadi keberkahan dalam berbagi. Menurut ajaran Islam, berbuka bersama atau berbagi makanan mendatangkan berkah, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat ukhuwah persaudaraan, meningkatkan motivasi, meningkatkan kesehatan mental. Itulah manfaat dari berbuka puasa ya. Jadi teman-teman, saya juga nggak begitu ingat kapan berbuka puasa di sini ya, tapi yang saya ingat dan ini melatar belakangin acara hari ini, karena setelah 5 Maret kemarin habis malam kami langsung ke Bandung, Jumatnya, Sabtunya langsung ke Kalimantan sampai tanggal 10, tanggal 11 saya di rumah. Terima kasih
12. Kami semuanya masuk, langsung saya ingatkan sama Pak Ustadz sama Bu Heni, tolong atur dong kapan kita berbuka puasa. Mungkin Jumat, bilang Jumat kemarin, tapi teman-teman memilih hari ini, alhamdulillah ya. Nah, saya bilang juga pada tanggal 11 Maret 2025 malam itu hari Rabu, karena hari Minggunya kami harus belajar ke Muko-Muko, maka kami berangkat jam tanggal 14 malam dari sini, karena harus sampai jam 10 pagi di Muko-Muko. Nah, tadi saya kira salah satu hal yang unik di Mas Koko, waktu lagi berpuasa kita kebuka Mas ya. Yang saya bilang adalah pas hari ini tanggal 17 Maret kita berbuka puasa bersama keluarga besar dan mantan-mantan. Ini kan rumah juga sama Pak Rudolf lah. Siap aja. Pokoknya datang Pekanbaru harus ke sini kan dari awal udah dibilang Pak. Sekarang juga kita mendoakan lah agar usaha dari Pak Joni, Amin. Genji sukses dan Amin. lebih meriah. Amin. Acara selanjutnya sambutan dari Pak Joni selaku tuan rumah. Oh iya. Mantap aja. Itu, oke. Makasih ya. Berarti kita sama-sama Pak Joni ya. Oke, sama. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau proyek kami tadinya Jakarta, Muko-Muko, Jakarta. Aku nggak tahu buku-buku ini di buku belum pernah. Nah, untuk menggali ilmu untuk pada kita. Gimana sukseskan itu? Rupanya cepat. Akhirnya ternyata Bengkulu itu begitu teman. Jalan Bengkulu tiga rumusnya. Turunan, naikkan, tanjakan. Baru saya dapat jalan ini. Jadi 3 jam gitu terus. Nah, nggak ada lurusnya. Nah, gitu juga mungkin di usaha kami yang selama segini itu mau kami luruskan. Mohon doanya ya teman-teman. Nah, dari situ kita harus tembus langsung ke kebun. Nah, jadi kami hidup di jalan terus nih. Baru tadi siang kita mampir di NPK karena aku janji hati sama Madelisa. Terlagi dulu nih, nanti opung dengan kita lagi dong. Sama ada teman-teman juga bilang, ada teman baru pasti kumpul di NPK lagi. Namanya NPK. Nah, sekarang kumpul pasti kita kumpul di Genji lagi. Amin. Iya. Karyawan-karyawati di NHPK Pekanbaru tanggal 17 Maret ya, tanggal 19 Maretnya kita berbuka puasa di Poktang SMB. Insya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berada di tempat ini. Melihat ramai ada dari rekan Lisa, rekan-rekan ya, dan tentu keluarga besar sampai terus alim, mulai yang terpenuh usia sampai terjunior. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, lantas kalau tadi manfaatnya begitu banyak dan sangat positif, mungkin nanti bisa kita masukkan di agenda tahunan kita biar nggak lupa untuk acara berbuka puasa bersama ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sedikit yang saya tahu dan berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya agar malam ini penuh kesan dan hal positif lah. Ini juga kalau di pemerintah hari ini apa kata tanggal 16-17 sudah WFA ya, work from anywhere ya kan gitu. Memang kemarin Pak Jem sama Pak Hedi sudah bikin 16-17 sama tanggal 25-27. Setelah saya hitung-hitung, libur kita 20 hari, cuma 10 hari bekerja.
Saya bilang ini kagak ini sudah level kedua ini WFA ini, karena sudah ada juga liu merah, udah ada juga cuti bersama, masa harus kita ikutin? Toh mereka juga sedang salah menilai negara ini sedang mereka hilaf, seperti yang kata Bang Pipro tadi, mereka banyak kehilafannya, maka sampai lupa membuat orang nggak kerja sampai 20 hari. Bagaimana kita mau sejahtera? Bagaimana kita pekerjaan? Utama kita tentu banyak lagi utang-utang kita, khusus SOP dan sebagainya. Kiranya dari pertemuan kita ini bila kita aminkan, semua proyek itu akan bisa terselesaikan. Karena ada pepatah tua itu mengatakan, begitu kita berdoa setengah pekerjaan sudah selesai. Berdoa kita aminin, berarti setengah sudah Tuhan mengerjakan, tinggal kita untuk bertanggung jawab akan hal itu. Nah, sedikit aku baru unik ingat juga nih, agak unik juga nih. Kami berangkat tanggal 16 sampai di Muko. Pasas di situ sudah masuk, udah dari HRD sudah oke, udah masuk, udah offer letter ya, udah. Tapi akhirnya, kalau Pasas minta diundur masuk aja, diundur masuknya ya. Akhirnya Bapak masuk tanggal 7 April ya, hari pertama kita masuk saatnya, itu ada kontennya nanti di konten imam. Nah, kalau Pak Sim beda lagi Pak Sim. Nah, kami waktu dari masih di perjalanan mau ke Muko, mungkin ya kabarnya Pak Sas orang tua meninggal. Sampai kami di kebun, informasi dari Pak Ustadz, Pak nggak jadi masuk. Siapa? Saya kira Pak Sas yang batal masuk, ternyata Pak Sim sudah sempat udah terima, cuma dibatalkan karena mertua Pak ya, mertua meninggal Pak ya, mertua meninggal. Selesai nyampe di sini saya bilang, "Loh Bapak itu kenapa?" Karena kalau gitu sini teleponnya, saya telepon dulu. Akhirnya saya telepon Pak Sim untuk mengucapkan bela sungkawa dan menawarkan, bilang memang masa niatnya kami masih menunggu kok, karena duka, coba berduka dulu, nanti Bapak masuk. Akhirnya Bapak masuk tanggal 14 April, seminggu berbeda dengan Pak Sas. Boleh 3 menit lagi? Boleh. Ini agak unik juga Pak Sas ini. Begitu tadi orang tua, ayah meninggal ya. Jadi waktu kita mau mencari manajer FAT, udah dapat nama Pak Sas ini, udah masuk jaring. Baru kita tanya ke laba-laba, blacklist namanya, jelek gitu teh, kan masuk jaring ini laba-laba, hampir dibatalkan Ustaz, jelek namanya Pak, bla bla bla, formasi A1 gitu. Saya bilang sudahlah, belum tentu, yang kata belum tentu penilaian orang jelek adanya, masukkan saja. Dan tidak jelek, ya sudah, toh 3 bulan percobaan kita keluarkan. Nah, nanti boleh lihat di konten imam ya, hari pertama di sini. Baru kira-kira seminggu kemudian saya dan Henny dan Pak Sas, karena nunggu teman-teman lagi sholat Jumat, karena kita mau makan bersama, kebetulan satu hujan. Karena nunggu ini, Pak Sas langsung bercerita tentang latar belakangnya, dan Pak Sarip pernah dipecat dan segala keburukannya. Nah, saat itu memang setelah saya rekam hampir 1 jam kami bercerita tentang prestasinya, penilaian dan sebagainya lah, dan bagaimana dipecat dan semacamnya. Setelah kami makan, baru saya bilang, mohon maaf Pak Sebelum tadi sebelum makan Bapak saya rekam, tapi percayalah ini ada untuk tujuan-tujuan baik. Jadi begitu. Nah, makanya Pak Sas juga per 1 Mei
kita nggak jadi jam juga Pak Sas juga masih belum menerima terlalu cepat dan sebagainya lah. Kesempatan hari ini kami bisa ada di sini. Jadi mungkin itulah perkenalan singkat sekaligus kata sambutan dari kami, dan ucapan banyak terima kasih kepada Pak Pembina karena kepercayaan yang diberikan kepada saya kemarin dengan Pak Ketua ngobrol terlalu dini. Saya pikir karena belum berkarya, belum apa-apa, tapi semoga tugas dan tanggung jawab yang dikasih Pak Pembina bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Proton Group. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Tapi itulah karena menurut saya keterbukaan ya, keterbukaan dan ketulusan itulah mengantar Pak Sas di situ, dan mudah-mudahan bisa mengantar Proton Group seperti katakan tadi, bukan lagi dihukum, tapi sedang ujian untuk naik level 2 tingkat. Amin. Amin. Cerita ada lagi dengan Pak Sim Sofian Irwansyah 1 Mei sekira jam tengah malam saya tambahi M-nya Sofian Irwansyah. Mantap. Jadi apa yang saya rasakan hari ini ya, menyadarkan kembali, saya pernah kok nggak tidur sampai 2 hari 2 malam ya, demi ngantar buah Pak. Saya di Kalimantan ada sedikit kebun Pak. Jadi karena Pribadi? Ya Pak, kondisi pabrik lagi antri, harga di pabrik itu juga tinggi, jadi semua petani berebut ngantar buah ke sana. Pada saat itu saya sanggup nggak tidur 2 hari 2 malam demi antri ngantar buah masuk ke dalam pabrik itu. Nah, jadi hari ini saya tersadar kembali, kenapa sih saya harus ngantuk lagi? Kenapa sih saya harus kalah dengan mungkin kemalasan saya bilang ya. Jadi maksud kemalasan di sini kita kalah dengan niat kita untuk meraih impian tersebut. Jadi selama kita masih memiliki niat yang kuat untuk meraih impian itu, saya percaya kita nggak akan tidur. Dan itu sudah pernah saya jalankan. Contoh demi memasukkan buah saya ke dalam pabrik. Itu bisa sampai yang pribadi ya? Iya Pak. Ya, jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Pak Pembina, Pak Penasehat ya. Peristiwa ini mengingatkan saya kembali ya, dan saya harus lebih sering menyamakan persepsi ya, apa yang diharapkan oleh pimpinan, dan ini tentunya salah satu tujuan dari Proton Group, bertindak sesuai instruksi. Begitu juga dengan kita tim ANEF ya, tim evaluasi ya, bagaimana sih kita harus menyamakan impian kita seperti yang diimpikan oleh Pak Pembina. Ini adalah amanah, anggaplah ini pembelajaran, karena kalau bagi saya nggak mau selamanya jadi guru. Yes. Saya ingin paling lama 3 tahun lagi saya nggak jadi guru lagi. Salam Tat. Ustaz juga begitu. Aku mau semua jadi mandiri. Bukan cuma antar doang jadi mandiri, semua kita harus mandiri. Bahkan membuat dari mental petarung. Maka menjadi pasif. Semoga bapak-bapak ini dari Kalimantan masuk ke pikiran ibu kota bisa benar-benar apa namanya? Sejauh ini saya percaya dan saya aminkan. Tapi mudah-mudahan kita dalam doa bapak-bapak ini jangan seperti sini. Bahkan bapak ini dan kita semua lah, ya, dan ada seperti yang sudah kita tahu bersama. Jadi itulah sedikit panjang cerita saya. Nanti coba direnungkan lagi, itu kecil yang cocok dimasukkan dalam hati, hayati
dan laksanakanlah agar kita menjadi satu arah. Jadi saya rasa lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Horas. Pak RTNISG, mungkin banyak ya yang kita dapat pada hari ini. Tapi baik para hadirin yang berbahagia, sudah tiba kita di ujung acara pada buka bersama di hari ini. Untuk kami sebagai MC pada acara buka bersama di hari ini mengucapkan maaf atas kekhilafan kami sebagai MC jika ada salah kata atau salah perbuatan. Dan terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu tak tahu ini cerita saya atau tidak. Tapi ini waktu saya kecil umur 4-5 tahun di kebun-kebun. Ini lagu kami untuk dulu berlebaran. Jadi saya rekam ulang tahun 2000 hantar kita suatu zaman Covid. Oke, kita nonton dulu sebentar ya, baru nanti kita bahas sama-sama. Kita bersyukur atas segala rahmatnya. Kita berkumpul sambil berdoa bersama. Kumpul serta berdoa bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan berbandarnya tapi ya, maka besok kita libur bekerja sampai dengan yang sudah diperjanjikan. Bagi yang cuti, maupun cuti, bagi yang libur maupun libur, sampaikan salam grup buat segala sanak keluarga yang dikunjungi. Jadi sekali lagi, habis ini kita makan bersama, yang mau pulang, dan besok dinyatakan 5 huruf. Ha ha ha.